pagi hari ini saya akan memberikan informasi, mengingatkan kembali tentang salah satu penyakit yang termasuk di dalam prolaris. Dalam prolaris itu, pengertian prolaris adalah program pelaksanaan penyakit kronis. Penyakit kronis itu penyakit menahun, itu ada 9. Saya mau menyampaikan pagi hari ini salah satu dari 9 itu, yaitu tentang penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis itu nama kesehatannya adalah diabetes mellitus. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya yaitu bahwa penyakit kencing manis itu adalah penyakit metabolisme, jadi gangguan metabolisme dari tubuh manusia yang bersifat menahun dan tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sudah dilakukan pemeriksaan screening, kemudian ternyata sudah didiagnosa sama spesialis penyakit dalam, bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menderita penyakit kencing manis, berarti harus tertib, karena penyakit kencing manis itu tidak bisa disembuhkan, bisanya hanya dikontrol. Kemudian bagaimana mengetahui bahwa Bapak Ibu sekalian itu menderita penyakit kencing manis? Jadi mohon maaf, ini saya mengingatkan kembali ya, gejalanya bagaimana Pak? Gejalanya yaitu biasanya yang secara fisik itu mudah lelah. Kemudian ada rasa lapar yang berlebihan, rasa lapar terus menerus, kemudian rasa ingin minum terus menerus, kemudian yang ketiga itu sering kencing. Sering kencing, kalau bahasa kesehatannya itu ada 3 poli pagi, poli gipsi, poli puri. Jadi gejalanya itu. Kemudian bagaimana keluhan selanjutnya? Keluhan selanjutnya biasanya ini yang sering diderita oleh penderita kencing manis, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan, mudah lelah. Kemudian tahu-tahu berat badannya itu turun tanpa sebab yang jelas, menjadi kurus. Ya. Kemudian apalagi gampang gatal. Gatal tidak sembuh, dikasih obat apa saja tidak sembuh. Ya. Kemudian kesemutan. Kemudian kalau ini mohon maaf untuk bapak itu terus kegiatan ereksinya kok menjadi menurun, tidak? Jadi ereksinya menjadi menurun. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan menyadari jalan-jalan ini ada gejala kencing manis. Kemudian apa? Ibu-ibu itu di daerah kemaluannya itu gampang ada rasa gatal, ya. Di daerah kemaluannya itu gatal. Ada infeksi di daerah kemaluan. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya itu diperiksa, ya, diperiksa darah, ya, pemeriksaan darah. Tetapi darah yang diambil adalah dari pembuluh darah vena, ya, bukan darah kapilyer. Itu untuk mendiagnosa, untuk mengetahui bahwa Bapak Ibu sekalian jangan-jangan ini menderita penyakit kencing manis. Siapa yang melakukan? Itu laborat yang sudah ditunjuk, laborat yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Di sini laborat yang sudah ditunjuk adalah laborat Sarana Medika. Jadi Sarana Medika itu laborat yang sudah melakukan kendali mutu yang secara rutin, kendali mutu yang secara rutin. Jadi yang ditunjuk oleh BPJS adalah Sarana Medika. Kemudian setelah diambil darahnya, sebelumnya harus puasa dulu 8 sampai 10 jam malam. Paginya diambil darahnya, kemudian setelah diambil darahnya, nanti Bapak Ibu istirahat. Kemudian biasanya kalau yang sudah dilakukan itu diaturi makan. Kemudian setelah makan 2 jam diambil darahnya lagi. Kalau lengkap itu diambil darahnya juga harus dilakukan juga pemeriksaan kencing.
yang lebih lengkapnya ya. Tapi karena bekerja sama dengan BPJS itu juga kaitannya dengan pendanaan, kita tidak tahu ya, kita disepakati aja. Bagaimana hasilnya kalau Bapak Ibu sekalian hasilnya sudah dikeluarkan, maka kita jelaskan kalau memang tidak kencing manis ya, maka hasilnya setelah puasa tetap kurang dari 110 mg per desiliter ya. Yang puasa tadi loh, puasa. Kemudian kalau kencing manis gimana Pak? Kalau kencing manis hasilnya tidak boleh lebih dari 126 mg per desiliter. Jadi yang puasa loh. Nah, bagaimana kalau pemeriksaan setelah 2 jam? Pemeriksaan yang darah yang tidak puasa gimana Pak? Yang tidak puasa tetap hasilnya harus kurang dari 110 mg per desiliter. Nah, kalau dicurigai kencing manis lebih dari 200 ya. Itu juga yang puasa. Jelas ya? Sudah jelas? Kemudian bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya ada dibagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu apa Pak? Jangka pendek itu untuk menghilangkan keluhan, kemudian mencegah komplikasi. Komplikasi itu terjadi bagaimana Pak? Terjadi kalau darahnya tidak terkontrol, jadi gula darahnya tidak terkontrol. Makanya Bapak Ibu sekalian itu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin. Kalau untuk kontrol, tadi kalau untuk diagnosa harus diambil dari pembuluh darah vena. Tapi kalau untuk kontrol boleh dari sini. Tidak perlu darah vena, boleh dari pembuluh darah kapiler, jadi lewat ujung jari. Ya. Jadi jangka pendeknya itu menghilangkan keluhan, kemudian mencegah komplikasi. Komplikasinya apa Pak? Jadi penderita penyakit kencing manis itu mudah sekali terjadi gangguan ya, gangguan komplikasi. Yang pertama kita jelaskan pembuluh darah kecil, ya, pembuluh darah kecil, pembuluh darah tepi, kemudian nanti ada pembuluh darah yang namanya lebih kecil lagi mikro. Ya. Pembuluh darah kecil yang terganggu gimana Pak? Makanya dibagi menjadi makro sama mikro. Kalau makro itu biasanya terjadi gangguan di jantung. Jadi bisa terjadi penderita kencing manis itu bisa terjadi penyakit yang namanya penyakit gangguan jantung ya. Jantung, jadi bisa itu sumbatan di jantung ya. Kemudian ini kan bisa terjadi suatu saat serangan jantung, bisa terjadi suatu saat stroke, sumbatan di pembuluh darah jantung, sumbatan di pembuluh darah otak. Kemudian bisa terjadi karena pembuluh darahnya itu mudah rusak di pembuluh darah, tapi bisa terjadi tahu-tahu orang di kaki tidak terasa, ulkus namanya ya. Ulkus. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau di jantung gangguannya apa Pak? Sumbatan di jantung namanya jantung koroner ya. Tahu-tahu mati mendadak. Kemudian yang di otak, sumbatan di otak, stroke, mati juga ya. Makanya jangka pendek itu harus dicegah ya. Kemudian yang mikro apa Pak? Ya, mikro angiopati namanya, jadi gangguan pembuluh darah yang mikro di mata ya, mulai terjadi perdarahan di retina ya. Makanya kalau misalnya panjenengan itu sudah menderita kencing manis, ada gangguan di mata, segera disampaikan ya, karena itu bisa terjadi yang namanya retinopati diabetika. Ini bisa menyebabkan kebutaan ya, buta. Tahu-tahu tetangga saya mau kencing manis, tahu-tahu buta, yaitu retinopati diabetika ya. Kemudian apalagi Pak? Neuropati diabetika. Jadi
sarafnya sudah mulai terganggu. Yang lebih parah lagi, hati-hati gangguan di ginjal yang namanya nefropati diabetika. Ini dapat menyebabkan gangguan ginjal. Ini banyak sekali pasien yang seperti ini ya. Nefropati diabetika. Jadi ini jangka pendek tadi. Lah jangka panjangnya, jangka panjang mencegah jangan sampai komplikasi-komplikasi ini menjadi lebih parah. Nih, ini bagaimana cara penanganan yang baik? Cara penanganan yang baik ya tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan, dokter, para medis tidak, tetapi justru yang paling penting adalah dari pasiennya sendiri sama keluarga. Supaya apa? Supaya gula darahnya selalu bisa terkontrol ya. Karena gula darah yang selalu tidak terkontrol itu mudah sekali terjadi infeksi ya. Jangan heran kalau tahu-tahu penderita kencing manis itu sering budunan ya. Kita diperhatikan gitu. Sering budunan pindah-pindah. Budunan di sini nanti sembuh, pindah di mana ya. Itulah salah satu dari kencing manis yang biasanya kita tidak tahu. Bahkan sering sekali kita menemui ya pasien itu keluarnya gatal tidak sembuh-sembuh ya. Setelah kita periksa gula darahnya ternyata gangguan di kencing manis. Sampai sini sudah jelas Pak? Jelas ya. Jadi tolong diperhatikan, karena penyakit kencing manis ini adalah sifatnya menaun ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah menderita itu berarti akan menderita seumur hidup. Jangan sampai terjadi komplikasi. Jadi supaya tidak terjadi komplikasi itu gula darahnya selalu harus terkontrol. Tetapi ingat ya bahwa obat yang diberikan untuk diminum ya untuk mengobati penyakit kencing manis juga sering ada masalah ya. Bisa terjadi yang namanya gula darahnya tahu-tahu turun ya, turun melebihi dari kadar normal, namanya hipoglikemi ya. Kalau kita periksa gula darahnya bisa sampai kurang dari 60, kurang dari 80. Hati-hati, keluarnya apa? Keluarnya sudah macam-macam ya, ada lemas, ada tidak kesadarannya. Hati-hati kalau misalnya sudah diberi obat dan diminum kok terjadi gangguan seperti itu, ya tolong dilaporkan ya. Jelas ya Pak ya? Jadi harus dipahami bahwa penyakit kencing manis itu sifatnya adalah menaun, dan kalau sudah menderita berarti siap untuk menerima obat seumur hidup. Apalagi kalau ada penyakit yang lainnya yang lebih menderita, yang lebih harus dipahami Bapak Ibu sekalian adalah untuk Bapak itu biasanya akan terjadi, sudah mulai gejala terjadinya hipotensi ya. Jadi ereksinya sudah mulai menurun, maka jangan heran ya. Tahu-tahu sudah mulai tidak baik ya, coba dikontrol gula darahnya. Yang belum coba dikontrol gula darahnya, jangan terjadi masalah. Kemudian laborat apa yang biasanya dilakukan untuk pemantauan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kadang-kadang ada laborat yang rutin untuk kontrol seperti ini, tapi kalau sudah 2-3 bulan, 6 bulan itu ada pemeriksaan laborat lengkap ya. Laborat lengkap saya sampaikan itu adalah untuk bukan evaluasi, tapi untuk melihat kondisi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah biasanya itu gula darah puasa biasa ya, kemudian gula darah kalau ada 2 jam setelah makan, kemudian pemeriksaan kolesterol. Kolesterol ini penting pada penderita kencing manis itu, kolesterolnya tidak boleh tinggi ya. Bahkan sekarang yang dianjurkan itu kolesterol yang LDL, low density lipoprotein ya. Itu kolesterolnya tidak boleh lebih dari 100. Padahal kalau kita periksa itu kolesterol
kurang dari 200 masih normal. Itu tidak boleh, itu rentan sekali terjadinya sumbatan di jantung sama di otak ya. Kemudian kalau HDL itu high density lipoprotein itu hanya untuk transportasi. Jadi biasanya wanita itu akan lebih tinggi 50, kalau misalnya bapak banyak 40 itu tidak apa-apa. Tapi yang harus dicermati adalah LDL-nya. Ya, kemudian berikutnya adalah triglycerid. Jadi lemak jenuh itu yang tidak pernah tersentuh oleh laboratorium di sini adalah triglycerid. Karena apa? Alatnya nggak ada. Padahal itu penting, nyoba juga sama. Lemak jenuh triglycerid berapa Pak? Kalau penderita kencing manis tidak boleh lebih dari 150 mg per desil, tidak boleh karena itu nyoba. Padahal saya sering menjual di sini triglycerid ada yang 200, ada yang 300, dan itu kelihatannya kok santai-santai aja tidak boleh ya, banyak sekali ya. Yang berikutnya apa Pak? Yang berikutnya adalah yang disebutkan ini mungkin Bapak Ibu kadang-kadang masih asing ya, HbA1c. HbA1c ini kadang-kadang tidak jelas sekali apa itu HbA1c. HbA1c itu adalah sebetulnya itu kadar merah darah hemoglobin ya, untuk orang-orang yang menderita kencing manis ya. HbA1c itu untuk apa toh Pak? Sebetulnya itu untuk melihat. Jadi 2 bulan, 3 bulan yang lalu, kemudian setelah diperiksa HbA1c-nya itu hasilnya berapa, itu untuk melihat apakah harus ada perubahan pengobatan ini ya, apakah harus ada pengobatan, keberhasilannya bagaimana ya. Jadi HbA1c yang normal gimana Pak? Harus kurang dari 7%, kurang dari 7%. Bahkan kalau orang dikatakan tidak menderita kencing manis itu HbA1-nya kurang dari 6. Tetapi biasanya kalau sudah menderita kencing manis, HbA1c untuk bisa 7 itu sangat sulit sekali ya. Apalagi di Indonesia sangat sulit sekali. Kemudian bagaimana Pak? Kalau misalnya HbA1c-nya itu tinggi berapa? Misalnya lebih dari 9, wah itu harus pakai pengobatan sudah dengan insulin, basal insulin. Jadi kalau HbA1c, ini kan untuk waktu kontrol di sini HbA1c-nya dilihat lebih dari 9, tolong disampaikan. Kalau misalnya rekan-rekan dokter Danu ya saya Senin Selasa tidak apa, harus dirujuk kembali ke penyakit dalam ini, harus ada perubahan pengobatan ini. Apalagi kalau HbA1c-nya lebih dari 10, itu evaluasi pemeriksaannya HbA1c-nya itu harus setiap 1 bulan. Kenapa? Karena bahaya sekali. Sudah jelas ya Pak ya. HbA1c ini kayaknya kok masih asing sekali. Itu apa tuh Pak? Itu sebetulnya kadar merah darah ya yang terganggu karena orangnya menderita kencing manis. Itu hasilnya itu penting sekali itu. Tapi kadang-kadang ini tidak sampai dibahas ini. Juga semua itu gula darah aja. Itu penting sekali ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau HbA1c-nya lebih dari 9 ya, itu biasanya spesialis penyakit dalam akan memberikan tambahan obat, yaitu dengan suntikan insulin. Sekarang basal insulin itu sudah biasa, Bapak Ibu tidak usah takut ya. Sudah seperti yang dulu, sekarang beda. Jadi yang diminum juga ya, yang diberikan suntikan insulin juga ya, caranya nyuntik nanti akan diberitahu karena pennya juga sudah ada. Hanya masalahnya kemampuan dari BPJS itu biasanya kalau misalnya dapat insulin ya tidak bisa diberikan semua, ada yang harus beli sendiri itu ya, mungkin hanya dikasih berapa gitu ya. Ya tapi itulah kemampuannya. Sudah jelas Pak? Kira sudah cukup jelas ya? Monggo kalau mau ada yang tanya. Menurut ilmu kedokteran, apakah air kelapa itu bisa menetralkan orang yang banyak minum obat? Sudah bisa. Bisa. Air kelapa itu kan air biasa yang dilengkapi dengan kandungan mineral. Jadi bisanya untuk kesehatan aja. Ya. Tidak ada meneliti air kelapa untuk seperti itu. Tidak ada.
Jelas ya Pak. Oke. Tapi kalau untuk kebugaran, ya. Nggak, mungkin yang ditanyakan bapaknya ini mungkin kalau setelah minum obat itu minum air kelapa Ya iya, enggak, tidak ada. enggak masalah berarti. Tidak ada penelitiannya. Air Berarti nggak kelapa ya masalah. untuk kebugaran, tidak ada hubungannya. Berarti setelah minum obat minum air kelapa enggak apa-apa. Gimana? Setelah minum obat, orang minum air kelapa kan takut Obat kalau apa dulu? iya obat segala macam obat. Ya kalau obatnya obat yang mengandung misalnya Obat gula misalnya Pak. ya obat gula kan ada aturannya. Oke. Sebelum makan, Setelah makan. setelah makan, kenapa minum air kelapa? Kan nanti gulanya tambah tinggi. Oh, Jelas. air kelapa semari itu. Air kelapa kan mengandung gula. Nanti gulanya tambah tinggi gimana? Ya air putih saja. Ya. Jelas Ibu. Oke. Nanti kalau penjenengan ketemu sama spesialisnya tanya sejelas-jelasnya. Tetapi Mampir dingin. menurut saya kok kayaknya belum pas gitu ya. Untuk penelitian berapa itu karena harus ada penelitiannya. Tapi kalau untuk kebugaran ya, karena ada mineralnya. Ya. Air kelapa itu mineral alam, yang dibuat oleh Sang Kuasa. Nah sekarang mineral yang dibuat oleh manusia kan banyak. Uang, mineral, niru itu. Jelas Pak? Ya. Tapi kalau panjenengan sudah ada gangguan, sudah jelas ditaruh bahwa panjenengan itu penderita kencing manis, ya hati-hati, ya hati-hati. Karena dietnya itu semuanya sudah diatur, karbohidrat dibatasi, ini gula dibatasi, jadi tolong dipahami. Jelas ya Pak? Untuk Pak, satu lagi Pak. Untuk penurunan ereksi bagi laki-laki untuk penyakit manis, apakah bisa disembuhkan Pak itu? Ya. Apakah bisa disembuhkan? Ya tidak bisa disembuhkan. Kecuali kan tidak bisa disembuhkan, tapi mungkin bisa dibantu ya. Karena bisa ada alat bantu ya. Kalau dulu saya pernah mengikuti seminar itu ada ya. Diinjeksi karena ereksi itu kan merupakan proses, jadi di penisnya orang laki-laki ya, itu di dalam itu ada lubang-lubang yang harus diisi pembuluh darah oleh rangsangan saraf. Jadi kalau sarafnya masih berfungsi baik ya, kemudian pembuluh darahnya masuk di dalam ruang-ruang di penis itu toh, maka timbullah ereksi. Ya. Nah, nanti kalau panjenengan itu biasanya hubungannya sama spesialis saraf. Kalau panjenengan ketemu spesialis penyakit darah ya paling anjurannya seperti itu. Coba kalau gulanya dikontrol normal, insya Allah ya akan kembali. Tapi makanya itu tadi komplikasi jangka pendek itu sangat penting karena mencegah terjadi masalah yang lebih berat. Jadi kalau gulanya selalu normal, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya minum obatnya, kadang-kadang ini saya kok orang senang ya. Ya artinya bahasa halusnya itu orang teratur gitu lah. Itu sangat bahaya. Ya, ini kan masyarakat awam itu memang kita lihat itu harus banyak diedukasi. Tapi sekarang kan kacau balau, radio seperti ini, radio seperti itu. Jadi kacau balau. Padahal itu artinya edukasi itu sangat penting sekali untuk masyarakat bisa memahami yang jelas dan yang benar. Gitu. Monggo Pak, ada lagi Pak pertanyaan? Silakan. Sudah cukup ya? Cukup. Lagi Pak. Boleh. Sudah cukup. Apa namanya? Itu kan tadi kan yang diabetes itu. Sekarang penyebabnya diabetes apa dan bagaimana cara mencegah agar tidak? Jadi gini, penyakit kencing manis itu kan penyebabnya itu memang sampai sekarang juga tergantung dari tubuhnya kita sendiri ya.
Penyebabnya adalah organ pankreas. Di tubuh kita itu ada organ pankreas yang mengeluarkan hormon yang namanya insulin. Ya. Makanya penyakit kencing manis itu ada dua macam. Ada diabetes mellitus tipe 1 yang harus memakai insulin. Tapi yang nomor 2 adalah penyakit kencing manis DN tipe 2 yang saya sampaikan sekarang. Ini bisa dikendalikan dengan obat-obat yang penyebabnya apa? Penyebabnya karena organ pankreasnya itu entah bagaimana ya, ternyata tidak bisa menghasilkan hormon insulin yang normal kayak orang-orang yang normal, sehingga apa? Sehingga tidak bisa mengendalikan